Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam kitabnya Maraqi Ubudiyah menyebut ada 7 sebab seseorang itu menjadi sombong. Ada orang sombong karena tubuh dan fisiknya. Ada orang sombong karena pangkat dan jabatannya. Ada orang sombong karena ilmunya. Ada orang sombong karena nasab dan keturunannya. Merasa diri punya kekuatan, merasa punya pengaruh, merasa banyak pengikut, merasa punya kuasa, merasa kaya raya, merasa sangat alim, sehingga melakukan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam kitabnya Maraqi Ubudiyah menyebut ada 7 sebab seseorang itu menjadi sombong. Ada orang sombong karena tubuh dan fisiknya. Ada orang sombong karena pangkat dan jabatannya. Ada orang sombong karena ilmunya. Ada orang sombong karena nasab dan keturunannya. Ada orang sombong karena hartanya. Ada orang sombong yang lebih parah karena ibadahnya, bahkan yang lebih parah karena maksiatnya. Rupanya umat-umat terdahulu, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Nabiullah Lut alaihi salam, Bani Israel, kaum Nabiullah Ibrahim alaihi salam,
dan 12 kaum yang disebut Allah dalam Al-Quran diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sebabnya. Sebab yang pertama, mereka diazab Allah karena mengingkari seruan Allah dan Rasulnya. Ayat-ayat dalam Al-Quran dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana para rasul memanggil umatnya. Ya qaumi, hai kaumku, u'budullah, sembah Allah. Nabi Nuh menyerukan seperti itu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Lut alaihissalam, Nabi Allah Saleh alaihissalam, dan para rasul yang lain. Semuanya adalah menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu, mereka mengingkari seruan Allah dan Rasulnya, diazab Allah. Yang kedua, sebab mereka diazab karena mereka melakukan kemaksiatan dan kemungkaran dengan kesombongan. Maka ayat-ayat Allah dalam Al-Quran pada saat berkisah tentang para rasul terdahulu, umat mereka selalu berkata kepada para rasul tempo dulu, hai Nuh, hai Lut, hai Ibrahim, kalau seandainya kalian itu rasul, datangkan mukjizat, nampakkan mukjizat. Kalau seandainya kalian rasul, kalau seandainya kalian orang yang benar, suruh Tuhanmu untuk datangkan azab kepada kami. Inilah kejahatan yang amat luar biasa dilakukan oleh umat-umat tempo dulu. Mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan kemungkaran, mereka melakukan dosa dengan penuh kesombongan. Imam Sufyan Ats-Tsauri dinukil pendapatnya oleh Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata beliau? Kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, setiap kemaksiatan yang dilakukan sebab syahwat, setiap kemungkaran yang kita lakukan, setiap dosa yang kita perbuat karena keinginan, karena suka, karena syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, ada harapan untuk diampuni Allah. Sebaliknya kata beliau, setiap kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang an kibrin, karena kesombongannya, maka beliau mengatakan fa innahu la yurja ghufranuha, Allah tidak akan mengampuninya, tidak ada harapan ampunan Allah untuknya. Umat tempo dulu diazab karena kemungkaran yang dilakukan dengan kesombongan, kemaksiatan yang dilakukan karena kesombongan. Maka kejahatan kemaksiatan yang dilakukan dengan penuh kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha, sulit diharapkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua orang harus menyadari bahwa berbuat maksiat karena sombong, merasa diri punya kekuatan, merasa punya pengaruh, merasa banyak pengikut, merasa punya kuasa, merasa kaya raya, merasa sangat alim, sehingga melakukan kejahatan dengan apa saja yang dia miliki. Karena tadi pangkat yang ia punya, lalu dia berbuat jahat, menzalimi orang. Pada saat dia mengungkapkan sesuatu, dia merasa bahwa dia alim dibandingkan yang lainnya. Pada saat itu dia sombong dengan kemaksiatan yang dilakukan. Maka dari sisi dunia struktural, tidak boleh ada satu pejabat publik pun yang tidak boleh dikritik. Semua instansi publik, semua orang yang duduk pada instansi publik, dia mesti dikritik. Untuk apa? Supaya dia tidak berbuat jahat, berbuat maksiat karena kesombongannya disebabkan kekuasaan yang ia punya. Semua lembaga harus dikritik. Dalam konteks pemerintahan, dalam konteks organisasi, semua orang harus dikritik. Orang-orang yang duduk pada posisi-posisi tertentu. Untuk apa? Supaya dia tidak melakukan kezaliman, supaya dia tidak melakukan kejahatan, supaya dia tidak melakukan kemungkaran dengan penuh kesombongan karena merasa
punya kuasa, punya pangkat, punya jabatan, punya harta, punya ilmu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini berangkat, kata Imam Sufyan Az-Tsauri, dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bila seandainya orang sebelum matinya tidak sempat dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.